Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita pagi ini akan membaca beberapa kalimat hikmah. Dalam grup kita sampaikan hikmah yang ke-67, 68, 69 sampai 70. Tetapi ya kita akan membaca sesuai dengan situasi dan keadaan waktu. Tak ada target harus berapa hikmah yang selesai. Yang terpenting adalah kita membacanya dengan penuh makna, bahwa kita sesungguhnya menginginkan makin makrifat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita makin mengetahui apa yang mesti kita lakukan dalam rangka mengukuhkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca hikmah yang ke-67 serta nanti kita lanjutkan ke 68 atau mungkin 69 jika ada waktu yang memadai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu Ibnu Athaillah Sakandari. Idza ra'aita 'abdan aqamallahu biwujudil aurati wa adamahu 'alaiha ma'atulil imdadi fala tastahkiranna ma manahahu maulaka li'anna kalam taro 'alaihi mal arifin wala bahjatal muhibbin falaula waridun makana wirdun. Itu hikmah yang ke-67. Kita artikan. Idza ra'aita 'abdan, jika engkau melihat seorang hamba Allah yang aqamahullahu ta'ala biwujudil aurati, Allah menetapkan hamba tersebut dengan berbagai amaliyah wirid. Dia melakukan sholat, dia mengerjakan puasa, kadang-kadang ya zakat. Nampak oleh kita kadang-kadang dia melakukan ibadah-ibadah tersebut. Wa adamahu 'alaiha ma'atulil imdadi. Dan Allah menetapkan hamba tersebut melakukan hal-hal tersebut secara mudawamah. Istiqomah lah nampak di mata kita itu. Ma'atulil imdadi. Dan dia tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain. Itu ada yang mengartikan seperti itu. Ada yang mengartikan ma'atulil amdadi. Dia melakukan itu dalam masa yang lama. Nah, begitu. Kalau engkau melihat seseorang yang sudah Allah tetapkan dengan hal-hal tersebut, maka fala tastahkironna ma manahahullahu maulaka. Jangan engkau meremehkan apa yang telah Allah anugerahkan atau Allah berikan kepada orang tersebut. Kenapa kok engkau tidak boleh meremehkan? Apa yang membuatmu terpancing untuk meremehkan? Li'anna kalam taro alaisi mal arifin. Gara-gara engkau tidak melihat tanda-tanda orang yang makrifat pada hamba Allah tersebut. Atau wala bahjatal muhibbin, engkau tidak melihat keagungan orang yang punya sifat mahabbah kepada Allah pada hamba tersebut. Kenapa kita tidak bisa dan tak boleh meremehkannya? Falaula waridun makana wirdun. Kalaulah Allah yang tidak mendatangkan wirid kepada orang tersebut, niscaya orang tersebut tidak akan bisa melakukan wirid. Itu terjemahnya. Saya
ajak kita semua untuk mengulangi lagi hikmah ke-67 ini dengan arti yang lebih dalam dan kita mencoba untuk memahaminya. Idza ra'aita abdan aqamallahu ta'ala biwujudil aurati. Kita melihat seseorang hamba Allah, apakah itu tetangga kita ataukah itu salah satu kenalan kita atau mungkin anak buah kita atau mungkin jamaah kita atau mungkin siapapun yang kita lihat, siapapun orang itu aqamahullahu biwujudil aurati. Allah mengistiqomahkan orang tersebut melakukan dan melaksanakan berbagai wirid-wirid. Kemarin dalam beberapa hikmah yang pernah kita baca tentang wirid, wirid itu ya ada yang wajib, ada yang sunnah. Kata Syekh Ali Gum'ah seperti itu kan. Termasuk sholat fardu itu ya wirid juga. Sholat sunnah ya wirid, baca Quran ya wirid, apapun lah amalan. Simpelnya kira-kira agar kita mudah memahami, ibadah mahdhoh lah. Ada orang melaksanakan ibadah mahdhoh nampak oleh kita. Ma'atulil imdadi, lama dia melakukan itu terus menerus. Ada yang mengatakan ma'atulil imdadi, dia itu masih bekerja. Allah masih memberikan bantuan-bantuan tertentu keduniawiannya. Itu nggak masalah artinya seperti apa. Yang jelas fala tastahkiro nama manahu maulaka. Kalau ada orang seperti itu, jangan engkau meremehkan apa yang telah Allah berikan kepada hambanya tersebut. Kenapa kok meremehkan? Li'ana kalam taro alaisi mal arifin. Aku tengok-tengok dia nggak punya sifat ma'rifat. Walabah jatal muhibin. Aku tak nampak juga dia melakukan ibadah itu atas rasa mahabbah kepada Allah. Mungkin saja ibadahnya itu nggak ikhlas. Buktinya dia sudah beribadah lama, tidak ada nampak bekasnya dalam kehidupan sehari-hari. Dia masih aja seperti itu, padahal dia sudah beribadah lama. Padahal dia sudah beristiqomah, wirid-wirid ibadahnya. Tidak bisa kita meremehkan. Kenapa? Falaula waridun makana wirdun. Kalau Allah tidak memberikan karunia orang tersebut untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah tadi, niscaya tak akan terjadi orang itu bisa melakukan ibadah kepada Allah. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini maknanya dalam. Memang mudah kita memberikan arti ataupun menerjemahkan hikmah ke-67 ini. Kalau pada hikmah sebelumnya yang saya katakan bahwa syarahnya sangat panjang, penjelasannya sangat luas, itu adalah tata adab kita kepada Allah. Maka hikmah ke-67 ini adalah tata adab kita kepada sesama hamba Allah. Memang adab kepada hamba Allah. Akan tetapi di balik itu semuanya, sejatinya dan hakikatnya ini juga tentang adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perdalam. Kita sering terjangkiti oleh penyakit seperti ini. Melihat orang yang berbeda dengan kita dalam masalah furuk, dengan orang yang tidak sama pada amalan yang kita lakukan, nggak sama amalannya, berbeda. Apakah karena terdorong oleh beda kelompok, tidak sama ormasnya, naungan partainya beda mungkin, atau daerahnya kita tidak sama, kultur dan tradisinya berbeda, macam-macam. Tapi yang jelas dia itu muslim, yang jelas dia itu mukmin. Muslim apa mukmin? Ya kita kan nggak bisa melihat orang yang mukmin atau tidak kecuali hanya menilainya bahwa dia telah muslim. Maka standarnya ya sudah muslim. Ada orang seperti itu.
Dia melakukan fardunya, melakukan ibadah mahdhah yang Allah tetapkan atasnya secara kasat mata, ya istiqomah, terus menerus, jarang putus. Tapi dengan berbagai sebab kita sering istighqor. Apapun kadang-kadang yang membuat kita terpancing untuk meremehkannya, itu jelas-jelas tidak bisa dan tak boleh kita lakukan. Ibnu Athaillah Sakandari dalam perspektif sufistik, beliau memberikan alasannya secara makrifatan, secara bagaimana kita melihat qadar Allah atas orang tersebut. Itu yang ditengok dulu. Maka kenapa? Paling belakang, falaula waridun maka nawirdun. Hamba Allah siapapun keadaannya, seperti apapun perbedaannya dengan kita, apapun situasinya, kalau ia tidak ditolong oleh ma'unah Allah, tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak mungkin bisa beribadah, tak mungkin mampu melakukan apapun perintahnya. La haula wala quwata illa billah. Rekan-rekan yang saya muliakan, secara langsung dan kontan, Ibnu Athaillah Sakandari ini mengingatkan kita dalam hikmahnya ini bahwa kita tidak bisa meremehkan itu. Sesungguhnya bukan hanya kita tidak beradab sesama hamba Allah, tapi kita tidak beradab kepada Allah langsung. Karena apa? Orang yang melakukan ibadah, seremeh apapun ibadahnya, sekecil apapun amaliyah ibadahnya, bisa jadi beda caranya dengan kita, kaifiyahnya tidak sama dengan kita. Tapi itu tak akan terjadi kalau Allah tidak menolongnya. Kalau kita meremehkan orang tersebut, sama halnya kita telah meremehkan pemberian Allah. Kita telah meremehkan ma'unahnya Allah. Dan diam-diam, entah terasa atau enggak, kita telah meremehkan Allah. Dan itu sungguh su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara kacamata makrifat sufistik. Saya akan mengajak kita semua untuk lebih menyederhanakan inilah dalam kacamata syariat saja. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, banyak riwayat tentang ini. Kulul muslim alal muslim haramun maluhu wa irduhu wa damuhu hasbimri isyari ayyuhkiro akhahu al muslim. Muslim satu dengan muslim lain ini mulia, terjaga, tak boleh diganggu. Hartanya, nama baiknya, kehormatannya, termasuk nyawanya harus dihormati. Dan cukuplah keburukan bagi seorang muslim meremehkan saudara muslim lainnya. Ini hadis sahih, teman-teman. Saya mengajak kita untuk menyoroti dawuhnya Rasulullah ini dalam bihasbimri'im minasyari ayah kiro akhahul muslim. Cukup keburukan bagi seseorang meremehkan saudaranya yang lain, meremehkan orang muslim yang lain. Ini penyakit yang sering menjangkiti orang-orang, mungkin kita atau hampir pasti kita, yang merasa dirinya telah berilmu, merasa bahwa dirinya telah benar dan lurus dalam pengetahuan, sudah baik dalam ibadah dan amaliyah harian. Sering apa enggak kita ngomong seperti ini kira-kira? Alah, memang gayanya aja kayak orang solih, orang mondoknya aja enggak lama. Wih, apa urusannya mondok lama dan enggak lama? Alah, dia tuh amaliyah atau sholatnya gitu, mana ngerti dia artinya. Loh, memang Allah juga mengharuskan seseorang hamba menyembahnya dengan mengetahui detail artinya. Allah paling dia nggak paham itu yang dia lakukan. Astagfirullah. Kita sering sekali meremehkan siapapun. Ini yaitu tadi, apakah beda golongan,
tidak sama kelompok, ormasnya tidak sama, atas nama, ya maaf lah kita sebutkan lah, ini ahli sunnah wal jamaah, itu ahli macam-macam. Ujung-ujungnya kita terjebak pada apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Bihasbi mri'in minasyari ayah kiro akhul muslim. Cukup keburukan itu ketika kita meremehkan saudara kita yang muslim. Ini secara syariat saja sudah mudah kita pahami. Kalau secara hakikat, tadi sudah saya singgung apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Rekan-rekan yang saya muliakan, kemantapan iman kita ini kan teruji jika kita mencoba untuk mengevaluasinya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam riwayat Anas bin Malik, ataupun banyak sekali riwayat, tapi ini kebanyakan riwayat Anas bin Malik, dan ini hadis sahih ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Dalam beberapa hadis, minal khairi, tidak akan kalian beriman secara sempurna sampai kemudian kalian itu menyukai apa yang disukai oleh saudara kalian dari kebaikan. Kadang kita itu nggak menyukai seseorang, kita persempit saja. Persoalan ini adalah kita nggak menyukai seseorang gara-gara ibadahnya, ini kita remehkan. Gara-gara amaliyahnya itu di bawah standar kita. Menurut kacamata dan analisa kasat mata kita, ibadahnya itu kurang mantap. Kemudian kita meremehkannya. Bagaimana kita mantap iman kita? Kita telah melanggar salah satu syarat kesempurnaan iman yang ditetapkan oleh Rasulullah, bahwa kita mencintai kebaikan apapun yang diharapkan oleh saudara kita sesama muslim. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini betul-betul merupakan ujian untuk kemantapan hati kita. Mencintai Allah, salah satunya adalah dengan mencintai hamba-hambanya. Mencintai Allah, salah satunya adalah dengan tidak pernah meremehkan apapun yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Sekalipun itu mungkin kelihatannya standarnya itu ya, tidak sesuai standarnya kita. Ini mungkin terlalu tinggi. Tetapi dalam surat Al-Hasr ayat 10, kelanjutan dari Al-Hasr ayat 9 tentu saja, yang menceritakan tentang kemuliaan sahabat-sahabat Ansor. Mohon maaf ya, saya agak sentimental ngomong ini. Memang betul-betul mulia sahabat itu. Sampai-sampai kemudian mereka itu lebih memilih kebaikan untuk sahabat Muhajirin, sekalipun itu adalah mereka butuhkan, dipilih mengalahkan kebutuhan dan kehendaknya sendiri. Saya nggak akan membahas yang ayat 9 lah. Saya akan membaca saja ayat yang 10. Dan ini menjadi renungan untuk kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Ini kan ayat yang sering kita jadikan dalil untuk legitimasi tahlil dan membaca doa bagi siapapun yang telah mendahului kita ya. Ini yang tidak kalah penting. Dan kadang-kadang kita sering mendoa kepada Allah agar seperti ini. La taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan engkau beri secuil dengki, iri, keinginan sakit hati, keinginan tidak suka lilladzina amanu kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai hati ini ya Allah engkau berikan ghil. Antum ingat kan bahwa di surga itu tidak ada rasa benci, tidak ada rasa nggak suka kepada sesama penduduk surga. Itu nggak mungkin
tidak suka kepada yang lain, itu nggak mungkin. Dan itu udah kita biasakan sedari di dunia. Nah, kalau kita ada sedikit nggak suka, ada sedikit meremehkan, ada perasaan tidak menyukai terhadap ini, amalnya ibadah loh dari hamba Allah. Pantas nggak kita menjadi penduduk surga? Rekan-rekan yang saya muliakan, seremeh-remehnya orang mukmin, sehina-hinanya orang muslim, itu tetap mulia, tetap mulia. Jangan pernah diremehkan. Abu Hasan Az-Zadili mengatakan demikian. Lau kusyifa anuril mu'min al-asi latubiko baina sama iwal adhi. Kalau cahaya seorang mukmin yang maksiat, ini mukmin maksiat loh, itu dibukakan oleh Allah, maka akan penuh antara bumi dan langit. Fama dhannuka bil mukmin al muti. Kalau orang mukmin yang muti seperti apa? Kalau orang mukmin yang ahli taat seperti apa? Oleh karenanya, mari kita tanamkan salah satu prinsip dalam kehidupan kita, mencintai sesama hamba Allah. Mungkin standar dia dalam dugaan buruk kita itu di bawah kita mereka. Mungkin ibadahnya dalam analisa kasat mata kita yang itu lemah dan belum tentu benar, atau bahkan bisa jadi lebih banyak salahnya. Mereka itu ibadahnya antara sah dan tidak sah, mungkin tidak memenuhi terhadap ekspektasi ibadah ala kita mungkin. Tapi itu sama sekali bukan alasan kita untuk mengistighfar mereka. Rekan-rekan yang saya muliakan, saya ingin mengembangkan ini sedikit. Dalam Al-Maidah ayat 54, ini Allah mengingatkan kepada kita. Wahai orang-orang beriman, kalau engkau murtad, maka aku akan datangkan dengan biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Nanti aku akan datangkan orang-orang yang mereka mencintai aku dan aku mencintai mereka. Kebalik ya, aku mencintai mereka dan mereka mencintaiku. Tahu nggak sifatnya mereka itu seperti apa? Azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Mereka itu adilah. Adilah itu sering diartikan menyayangi, mengasihi. Adilah itu secara lughatan kan kita artikan mereka menghinakan diri di depan orang-orang mukmin. Tapi mereka aizah, selalu percaya diri, penuh keagungan di depan orang-orang kafir. Saya ingin mengajak ini nih. Adilatin alal mukminin, ini loh sifat orang-orang yang dicintai Allah itu. Merasa rendah diri, merendahkan dirinya di depan siapapun yang mukmin. Ini ayat selanjutnya sangat menarik. Ini arahannya Gus Buri ini tentang wali Allah. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina, ya Allah. Di belakangnya nanti itu wa mayyatawalallah. Ini kekasih Allah. Kalau saya tangkap secara sepintas, inilah sifatnya kekasih Allah. Sifatnya waliullah itu ya ini. Azillatin alal mu'minin. Di depan orang-orang mukmin mereka menghinakan diri. Seperti sahabat Ansor yang merendahkan diri mereka di depan sahabat-sahabat muhajirin. Rekan-rekan yang saya muliakan, tidak usah menengok perbedaan apapun, entah suku, entah lain daerah, entah beda tradisi, apalagi perbedaan ormas dan kelompok, tidak sama mazhab dan golongan, bukan alasan kita untuk tidak mencintai hamba-hamba Allah yang telah diberikan maunah oleh Allah. Mereka dapat ibadah, mereka sholat saja, itu kemuliaan. Tidak usah kita remehkan apapun alasannya. Kalau perlu kita merendahkan diri di hadapan mereka. Dan itu yang disebutkan oleh Allah sebagai orang yang dicintai Allah.
di ayat selanjutnya yang saya bacakan tadi, itulah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau ini rahasianya, ini kata Gus Bruri ya, ketika mondok itu dalam Khulyatul Aulia, kitab yang terkenal ya, Ma'ruf Al-Karohi itu mengatakan begini, mangkola fi kulli yaumin asyra marot, siapa yang membaca ini 10 kali maka dia akan menjadi wali abdal. Apa doanya? Saya hanya membaca satu saja. Allahumarham ummata Muhammad. Ya Allah, irham, rahmatilah umat Muhammad. Ini doanya nggak panjang. Allahumma aslih ummata Muhammad farij an ummati Muhammad. Ya Allah, umat Rasulullah Muhammad ini engkau beri keluasan. Umat Rasulullah Muhammad ini engkau beri ampunan. Umat, pokoknya doanya itu umat Muhammad. Saya cari-cari, ternyata ini memang doa yang dianjurkan Nabi. Doanya begini, afdalu doa ayakulal abdu, salah satu doa yang paling utama kata Rasulullah, Allahumarham ummata Muhammad rahmatan amah. Ya Allah, rahmatilah umat Muhammad rahmatan amah, dengan rahmat yang umum, nggak membeda-bedakan. Kita setiap khutbah Jumat, salah satu rukunnya adalah mendoakan mukminin mukminat, muslimin muslimat. Ada nggak? Allahumma fir lil mukminina wal mukminat, golonganku muslimin muslimat yang satu mazhab dengan aku. Kan ya nggak ada. Nggak ada. Yang penting mukminin mukminat, muslimin muslimat. Kan kita juga sudah tahu bagaimana sifat dari para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Apa salah satu sifat mereka itu? Mereka itu salah satu sifatnya adalah ruhama'u bainahum, saling mengasihi di antara mereka. Oleh karenanya, teman-teman yang saya muliakan, di antara satu sifat orang yang ma'rifatullah itu adalah dia tidak pernah meremehkan sekecil apapun pertolongan Allah kepada hambanya. Siapapun itu kita tidak meremehkan. Secara syariat, kesempurnaan iman kita tergantung sejauh mana kita mencintai sesama saudara kita, hamba-hamba Allah, ibadullah. Tak peduli apapun mazhab, tidak membedakan perbedaan kelompok dan golongan. Karena tadi seperti sabda Rasulullah, sifat daripada orang yang mukmin jati mencintai sesama muslim. Keburukan itu nyata ketika kita sudah meremehkan muslim lainnya. Dan Rasulullah menganjurkan kita untuk mendoakan irham ummata Muhammad amah, umum. Doanya Nabi itu agar kita minta dan mohon kepada Allah sekiranya rahmat Allah menyeluruh bagi umat Rasulullah Muhammad SAW. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini penting sekali kita memadukan antara makrifatan dan syariatan. Kita memadukan antara adab kepada Allah dari sisi hakikatan, dan kita senantiasa merendahkan diri di hadapan saudara-saudara kita sesama muslim itu dalam rangka kita mencintai mereka demi kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah ke-68 bisa kita baca, sesungguhnya adalah langsung nyambung dari hikmah ke-67 itu. Salah satu alasan kenapa kita tidak boleh meremehkan mereka, siapapun yang telah sujud di hadapan Allah. Alasannya salah satunya ini, kita baca. Qaumun aqamahumul haq li khidmatihi wa qaumun ikhtasahumullah bimahabbatihi. Ada golongan orang yang menyembah Allah itu dalam rangka khidmah kepada Allah. Ada golongan orang
yang Allah memberikan mereka khususiyah beribadah kepada Allah dalam rangka mahabbah kepada Allah. Ibnu Athaillah Sakandari mendalilkan ini dengan Al-Isra 20. Kulan numitu haula wa haula min ata'i rabbik wa makana ata'u rabbika mahzura. Setiap dari mereka yang berharap khidmah dan mereka yang berharap mahabbah, masing-masing kami berikan. Masing-masing adalah pemberian dari Tuhanmu. Wa makana ata'u rabbika mahzura. Dan apa yang sudah menjadi pemberian Tuhanmu tidak bisa terhalangi. Rekan-rekan yang saya muliakan, secara lahiriah tafsir ataupun terjemah dan makna dalam Al-Isra 20 ini, itu haula pertama itu adalah mereka yang menginginkan dunia. Haula kedua mereka yang menginginkan akhirat. Biasanya seperti itu diartikan. Tapi oleh Ibnu Athaillah Sakandari, haula yang pertama itu adalah golongan yang beribadah karena khidmah kepada Allah. Haula kedua orang-orang dan golongan yang beribadah karena mahabbah kepada Allah. Baik yang mahabbah orientasi ibadahnya, baik yang khidmah tujuan ibadahnya, dua-duanya adalah atau rabbika mahzura, pemberian Allah yang tak mungkin terhalangi. Maksudnya apa? Begini, kita melihat orang, siapapun itu saudara kita, kenalan kita, ataupun bahkan kita tidak kenal, la taro alaisi matal arifin wala bajatal muhibin. Kita nggak melihat tanda-tanda mereka itu makrifat. Kita nggak melihat mereka juga punya indikasi sebagai orang yang golongan mahabbah. Kita merasa kalau kita sudah makrifat sama Allah nih. Kita merasa kalau kita itu sudah mahabbah sama Allah. Mereka itu dugaan kita, alah paling ibadah minta surga. Emang salah ibadah minta surga? Mereka itu pasti ibadahnya itu karena takut neraka. Memang salah kalau ibadah itu takut neraka. Bukan hanya persoalan neraka dan surga. Ini persoalan kita adalah makana atau urobika mazuro. Kita meremehkan pemberian Allah. Kita lalai bahwa laula waridun makana wirdun. Siapapun orang kalau tidak warid, kalau Allah tidak menolongnya bahwa dia bisa beribadah seperti itu, maka nawirdun. Orang itu nggak akan bisa untuk beribadah. Oleh karenanya, Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan ada orang yang mungkin ibadahnya masih taraf khidmah. Dia menyembah Allah bagaikan dia adalah hamba kepada tuannya, berharap perlindungan, berharap kebahagiaan. Ada juga orang yang beribadah kepada Allah mahabbah, sebagai pecinta kepada kekasihnya. Dua-duanya makana atau urobika mahzuro. Dalam hikmah ke-67, laula waridun makana wirdun. Kalau Allah tidak menolong, kalau Allah tak memberi maunah, nggak akan terjadi ibadah itu. Oleh karenanya, sekalipun tanda-tanda kemarifatan, walaupun kita tidak melihat tanda orang itu beribadah karena mahabbah, juga tak ada apapun, sekecil apapun, alasan bahwa kita meremehkan, kita tidak mencintai mereka, kita tidak menghormati mereka. Bahkan jika perlu, sesama hamba Allah, kita azillatin alal mu'minin, kita merendahkan diri di hadapan hamba-hamba Allah. Rekan-rekan yang saya muliakan, itulah hikmah ke-67 dan 68. Mudah-mudahan kita bisa mengukuhkan adab kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya secara syariat, kita selalu menata adab kita kepada sesama muslim, sekalipun tak juga kita melihat sedikit saja tanda-tanda makrifat di antara mereka.
tak juga kita melihat adanya tanda-tanda mahabbah mereka dalam ibadah. Bukan alasan kita untuk meremehkannya. Rekan-rekan yang saya muliakan, menutup ini saya teringat guru saya itu pernah menyampaikan seperti ini ya, dan ini kita sampaikan kepada kita semua. Kalau engkau ingin melihat engkau makrifat kepada Allah atau belum, kata guru saya itu, lihat saja. Ada orang sujud, ada orang sholat. Kau mengagungkan orang itu, mengagumi orang itu, kira-kira dengan mengagumi dan mengagungkan dunia apapun, itu lebih berat mana? Maksudnya begini, ada orang sujud, ada orang tilawah baca Quran, mungkin tajwidnya nggak standar sama kita, mungkin, dan dugaan kita pasti orang ini nggak ngerti lah artinya, tapi kan sudah baca Quran. Kita melihat mereka, kira-kira kekaguman kita melihat orang itu lebih kagum mana dengan contohnya ini, melihat mobil mewah, melihat rumah, melihat uang yang banyak, lebih kagum mana kira-kira? Atau melihat kemewahan dunia apapun, atau ini mohon maaf ya, nggak apa-apa, bukan apa-apa, melihat orang yang cantik jelita, tampan rupawan dari golongan orang yang, mohon maaf, mungkin dia masih non muslim, mungkin dia masih belum mukmin. Sebab apa? Wala mu'minatun khairum, apa itu, wala abdun mu'minun khairum min, apa itu, wala tankihul musyrikati hatta yu'mina, wala amatu mu'minatun khairum min. Nah itu dia, bahwa orang yang mukmin, orang yang mukminah, sekalipun dia amat, itu lebih baik daripada orang yang tidak mukmin. Walaupun itu membuatmu takjub. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah bi'idni. Artinya begini, ini kita tes saja lah ya, kadang-kadang apa yang dikatakan oleh guru kita ini. Ada orang baca Quran, kita lihat, kita biasa saja, ada mobil bagus lewat, ada orang, mohon maaf, orang yang non muslim lah, atau non mukmin, orang yang ganteng rupawan atau cantik jelita lewat, kekaguman kita lebih kemana? Kalau kekaguman kita di atas kekaguman kita orang kepada orang yang baca Quran, atau bahkan mungkin orang yang baca Quran itu tidak kita kagumi sama sekali, ketahuilah dirimu itu belum makrifat, belum makrifat, belum mengenal Allah, belum mengenal Allah. Karena itu tadi, seremehnya ibadah, sekecilnya ibadah, itu tetap agung, itu tetap mulia, dan itu tetap suatu kekuatan maunah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kapan-kapan dites ya. Nah, kalau Gus Bururi mungkin sudah ngetes ini, kekagumannya hanya kepada takdir-takdir Allah. Kalau sudah, tapi kalau kita itu kelasnya masih terkecoh mengagumi sesuatu yang bukan hal-hal yang oleh Allah ditunjukkan sebagai salah satu maunahnya seperti itu tadi. Dulu ingat kan saya menceritakan apa? Syiar Allah. Ketika kita itu tidak mengagumi syiar Allah, nggak mengagungkan syiar Allah, sementara syiar-syiar dunia ini kita kagumi, ya sadar saja kita ternyata belum ma'rifatullah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang khilafnya mohon maaf. Ternyata cukup lama juga ya. Al-afa minkum, mudah-mudahan bermanfaat. Khilaf dan salahnya saya mohon diampuni. Ada kebaikan dan kebenarannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.